yang kami yakini, yang kami akui sebagai firman Allah. Berikanlah kami kasih Tuhan yang melimpah sehingga kami juga mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Mu. Berkati kelas ini, kuduskan pertemuan ini. Segala roh yang bukan daripada Tuhan, yang mengalihkan konsentrasi kami, singkirkanlah ya Tuhan. Karena kami bertemu, kami berkumpul ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami panjatkan dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan eh, absen dulu ya, saudara-saudara, sebentar. Eh, Abdiel, apakah sudah ada Abdiel? Adnan Robinson, Masih Adnan. ada yang pelayan makan sih Pak tadi, makanya agak telat Oh, Pak. oh kalau begitu ya sudah, kita eh, nanti saja ya absennya ya, Ya sebentar baik Pak. lagi ya. Iya, iya, saudara-saudara. Jadi sebentar ya. Kemarin saudara-saudara sudah UTS ya, saudara-saudara. Eh, iya, jadi kemarin itu ada dua pertanyaan yang saudara eh, sulit ya, kalau tidak salah nomor 8 dan nomor 10. Coba sebentar saya buka lagi ya. Iya. Nah, ini kemarin ya pertanyaannya. Iya. Eh, iya. Jadi kalau nomor 1 semua bisa jawab ya. Coba saya tanya dulu ya kepada siapa yang bisa jawab nomor 1 sekarang. Intinya saja ya, intinya. Silakan boleh ke depan ya. Sini sini sini. Sini Pak. Oi, oi. Ya, ya ini dengan siapa? Shalom Pak, saya Joshua Pak. Sebentar ya, saya catat dulu. Iya, dengan siapa tadi? Joshua Pak. Yosua ya, baik. Yosua bagaimana jawabannya? Ini kalau jawaban saya ya Pak. Iya, Ya faktor-faktornya itu ya, lama itu mungkin dianggap sebagai sesuatu yang sudah kuno Pak, atau ketinggalan iya, zaman dan tidak relevan. Mengacu terbentuknya perjanjian baru Pak. Itu yang pertama. iya, Yang kedua, saya jawabnya menganggap perjanjian lama itu seolah-olah sebagai hukum dan perjanjian baru sebagai anugerah. Hukum atau iya, Taurat ini dianggap iya, sebagai jalan keselamatan di dalam perjanjian lama, Pak. Jadi, iya, betul. tanggapan saya seharusnya perjanjian lama itu jangan sebagai perjanjian ketinggalan zaman, Pak. Karena jika tidak ada perjanjian lama, maka tidak akan ada terbentuknya perjanjian baru, Pak. Dan Iya, perjanjian lama ini menurut saya adalah kitab-kitab yang banyak yang kita bisa ambil dari tokoh-tokoh tersebut, Pak. iya, Amanat-amanatnya. Itu aja sih, Pak. Jawaban saya. iya, iya, sudah tepat poinnya ya. Bagus, bagus ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang lain, gampang ya, mudah, kira-kira.
Kalau nomor dua, bagaimana saudara dapat menjelaskan tentang pentingnya perjanjian lama? Semua bisa jawab, saudara-saudara? Nah, mungkin kita kemarin ya yang eh, nomor 8 saja ya. Ya, ini mungkin yang nomor 8 menarik ya. Apakah Yefta benar-benar mengorbankan anak perempuannya sebagai korban bakaran seperti yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim 19 ayat 29 sampai 40? Ya, ini menarik ya. Eh, coba coba siapa yang akan coba jawab ini ya? Siapa yang bisa langsung maju ke depan untuk menjawab pertanyaan nomor 8? Jadi waktu ujian kemarin, saudara jawabannya bagaimana? Saya ingin tahu ya. Silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Apakah betul putrinya itu dibakar hidup-hidup begitu? Dijadikan sebagai korban bakaran kira-kira? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Atau yang di online juga boleh ya, kalau ada yang mau coba jawab silakan. Iya, ini dengan siapa? Halo Pak. Yang agak keras, kurang kedengaran suaranya. Shalom Pak. Ya, Shalom. Eh, Dengan siapa ya? Catherine Pak. Catherine ya. Iya, bagaimana Catherine Eh, untuk men- menurut saya masalah ini? menurut saya nomor 8 ini Yefta benar mempersembahkan anak perempuannya, tapi tidak secara jasmani atau tidak sebagai korban bakaran. Karena ada dua alasan yang saya eh, maaf, Pak. Yang saya yang pertama itu Yefta pasti mengetahui hukum Allah yang dengan tegas melarang pengorbanan manusia, sehingga dia tahu bahwa Allah memandang tindakan semacam itu suatu kekejian yang tidak dapat diterima. Dan yang kedua itu penekanan bahwa gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, menunjukkan bahwa dia dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, agar dia mengabdikan seluruh hidupnya pada kesucian dan pelayanan di kemah suci, Pak. Ya, eh, bagus. Ya, saya kira jawaban yang cukup menarik. Memang ya ada dua pendapat, dua penafsiran. Yang pertama itu menafsirkannya secara harafiah ya. Artinya diartikan betul-betul putrinya itu dikorbankan. Tapi di sini Catherine tadi tidak menganut mungkin ya pandangan tersebut. Ya karena pandangan tersebut sebenarnya itu pandangan yang sangat ditentang dalam perjanjian lama ya. Itu kan bagian daripada pemujaan terhadap dewa Kemos yang dipuja, yang disembah oleh orang-orang Moab ya, yang ada di lingkungan sekitar Israel. Tapi apakah ada saudara yang lain yang mungkin jawabannya beda dengan jawaban dari Catherine? Silakan kalau ada. Semua sama kira-kira jawabannya, pendapatnya? Ya, mungkin sama ya, atau ada yang tidak menjawab. Iya. Jadi tadi jawaban dari Catherine saya kira cukup baik ya, cukup teologis. Jadi Yefta eh, apa ya? Artinya dia tidak mungkin lah kalau sampai dia membakar anaknya hidup-hidup ya. Karena pasti seperti tadi dikatakan, Yefta itu tahu bahwa hal itu sangat ditentang ya oleh firman Tuhan ya. Eh, jadi dia mempersembahkan anaknya itu bukan dalam pengertian
dibakar hidup-hidup, ya dipersembahkan kepada Tuhan begitu sebagai korban bakaran, tapi dalam arti anaknya itu dipersembahkan untuk melayani Tuhan, ya sebagai satu persembahan yang hidup. Ya, bagus ya jawaban ini. Saya kira itu lebih teologis mungkin ya jawabannya ya. Nah, tapi kira-kira dari nasarnya apa? Dari nasarnya Yefta ini apa yang bisa dipetik sebagai pelajaran kira-kira ya? Kalau kalau bagi kita apa ini kira-kira pelajaran yang bisa kita petik dari nasar Yefta itu ya? Soal bernasar ini ya, saudara-saudara. Ada yang mau memberikan pendapat silakan ke depan ya. Ini untuk sekedar nanti kita akan coba absen ya, menantikan saat untuk di absen. Karena ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi dia nasarnya itu terlalu apa kira-kira ya saudara-saudara? Terlalu berani ya, betul enggak? Jadi eh, artinya apa ini saudara-saudara ya? Bahwa kalau kita juga bernasar artinya ya kita juga jangan sampai artinya sembarangan saja bernasar begitu ya. Ya, jadi lebih baik kata firman Tuhan juga ya kita tidak bernasar daripada kita bernasar tapi tidak dapat menggenapinya begitu ya. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi satu pelajaran yang bisa kita tarik ya dari kisah tentang nasarnya Yefta tadi ya, saudara-saudara. Ya, baik saudara-saudara, kemudian eh, yang kemarin saudara tanyakan, nah ini apa saja ajaran yang hendak disampaikan oleh kitab Rut. Nah itu kan sebenarnya ada di dalam buku eh, Dennis Green ya. Kemarin sudah saya katakan ada di dalam buku Dennis Green ya, itu ada di halaman 86. Nah, jadi saudara-saudara nanti ya kalau ada referensi buku-buku yang harus dibaca itu langsung saudara catat ya, masukkan ke dalam catatan saudara karena itu nanti bisa muncul dalam pertanyaan ujian. Jadi di dalam buku Dennis Green halaman 86 itu ada ya, ada lima poin. Jadi apa ajaran yang hendak disampaikan oleh kitab Rut? Yang pertama yaitu bahwa Allah tidak membatasi keselamatan pada satu bangsa saja, yaitu bangsa Israel, ya, melainkan siapa saja yang beriman boleh menjadi umat Allah. Ya, karena keselamatan dari sejak mula pertama itu ditujukan sebenarnya untuk seluruh dunia ini. Ya, Allah memilih Israel, tapi ya Israel itu hanya alat yang mau dipakai Tuhan bagi keselamatan seluruh dunia. Ya, jadi ini yang mau ditunjukkan, yang mau diajarkan dalam kitab Rut, ya. Jadi Tuhan mengasihi segala bangsa. Bahkan Rut ini kan menjadi salah satu nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan memimpin kita selangkah demi selangkah dalam melaksanakan kehendaknya bagi kehidupan kita masing-masing. Nah, jadi kadang-kadang jalan Tuhan itu kan tersembunyi ya, tapi nyata sekali bagaimana Tuhan itu ya tidak pernah meninggalkan setiap umatnya, memimpin kita selangkah demi selangkah dalam melaksanakan kehendaknya. Yang ketiga, penyerahan utuh kepada Tuhan kadang-kadang menuntut pengorbanan. Misalnya meninggalkan tanah asal, keluarga sendiri dan sebagainya. Bandingkan juga misalnya dengan Abraham ya, ketika dia dipanggil Tuhan untuk meninggalkan tanah Ur, menuju ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi inilah iman sebenarnya. Abraham ketika disuruh keluar dari Ur,
Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Kan kalau kita mau pindah rumah, kita tahu ya, kita mau pindah kemana. Abraham ketika disuruh meninggalkan Ur, dia tidak tahu ya, dia harus pergi kemana, tapi dia berjalan dengan iman. Nah, dan itu tentu satu pengorbanan ya, tapi kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, ya kita tidak akan kecewa ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang telah berjanji, Tuhan juga akan menggenapi janjinya. Ya, juga kita lihat ya bagaimana, atau yang keempat saja kita lihat ya, apa ajaran yang mau disampaikan dalam kitab Rut. Bagi orang yang berserah kepada Tuhan, dia membuka jalan untuk perjodohan yang sungguh sesuai dengan rencananya yang sempurna ya. Nah, jadi saudara-saudara, ini juga barangkali ya bagi kaum muda, bagi saudara-saudara, bagi mungkin kalau saudara nanti melayani di kaum muda, mungkin cerita Rut ini bisa menjadi dasar untuk berkhotbah ya, bagaimana dengan berserah kepada Tuhan ya, maka Tuhan akan nanti memilihkan jodoh yang tepat ya. Jadi kita jangan ambil jalan kita sendiri, tapi kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita ya. Yang kelima, yang terakhir, penebusan Rut oleh Boas merupakan suatu gambaran yang indah tentang penebusan kita melalui Kristus ya. Nah, jadi ini menggambarkan penebusan. Nah, ini yang sering kita katakan, inilah satu contoh daripada penafsiran secara tipologis ya, tipologi ya. Jadi bagaimana Boas menebus Rut, demikian juga Kristus telah menebus kita ya, dengan darahnya yang telah tercurah di Golgota. Jadi saudara-saudara, itu ajaran yang hendak disampaikan di dalam kitab Rut. Nah, kemudian kemarin itu tentang nomor 5 ya. Coba beri penjelasan tentang makna hukum Taurat di dalam PL dan bagaimana agama Yudaisme di kemudian hari memahaminya. Coba saya silahkan, siapa yang bisa menjelaskan ini di depan? Kemarin saya baru memberikan arahan saja ya waktu tes itu, tapi coba berikan jawaban yang lebih jelas, lebih lengkap barangkali. Siapa yang mau mencoba untuk menjawabnya? Saya ingin dengar ya, silakan. Nah, ini penting sebenarnya ya, karena nanti di jemaat akan banyak juga pertanyaan-pertanyaan di sekitar soal hukum Taurat ini ya. Nah, jadi apa sebenarnya makna hukum, makna Taurat dalam PL? Ruben, Pak. Ruben Dan menjawab. silakan Ruben ya. Baik Ruben, silakan. Sebentar Pak ya. Sebentar. Saya dijebak oleh teman sendiri, Pak. Kenapa Ruben? Ya. Saya dijebak teman sendiri, tapi nggak apa-apa lah Pak ya. Oh iya. Ya, baik. Nomor berapa itu? Nomor berapa? 5. Wah, jawabanku pendek lagi adalah. Kalau jawaban saya yang kemarin saya kirim ke Bapak, perlu diketahui bahwa hukum Taurat pada hakikatnya adalah standar moral Allah. Suratan Ibrani menjelaskan bahwa karena hukum Taurat lah ada dalam tanda kutip dosa. Tetapi makna yang ingin Allah sampaikan adalah bukan karena kamu melakukan semua ini maka kamu diselamatkan, tetapi karena aku sendirilah kamu diselamatkan. Tetapi jujur sebagian penganut agama Yudaisme pun sampai sekarang masih ada yang memegang 600 lebih hukum Taurat. Hanya Yesuslah yang menjadi secara harafiah dapat mencerahkan paradigma mereka pada kedatangan yang pertama dan nanti yang kedua. Kira-kira seperti itu jawaban saya, Pak. Apakah dijelaskan enggak oleh Ruben arti Taurat itu apa begitu? Itu penting mungkin ya. Arti Taurat untuk secara bisa... etimologi atau bagaimana, Pak? Ya, betul. Kalau secara etimologi sebenarnya Torah itu artinya kan hukum ya Pak ya, atau apa ya? Kalau bahasa ininya peraturan begitu Pak. Ya, tapi sebenarnya lebih tepat diartikan atau dimaknai
Torah itu sebagai apa? Jadi kalau kata hukum boleh, memang itu yang diterjemahkan ya dalam bahasa kita. Tapi pengertian yang lebih tepat sebenarnya bukan hukum kan ya, tapi itu Torah itu dalam pengertian kan sudah itu dibicarakan ya. Artinya kan petunjuk sebenarnya, Baik, pedoman. Kan masih ingat ya? betul Pak. Kan Torah itu petunjuk atau pedoman. Jadi petunjuk atau pedoman bagi umat Allah. Nah, ini bisa nanti dikembangkan. Jadi bangsa Israel setelah mereka dibebaskan dari Mesir, mereka diberikan petunjuk, pedoman sebagai umat Allah bagaimana mereka harus hidup. Jadi makanya Taurat itu diberikan kapan? Setelah bangsa Israel dibebaskan dari Tanah Mesir. Mesir. Jadi mereka dibebaskan dulu, diselamatkan dulu, baru diberikan hukum Taurat sebagai petunjuk, sebagai pedoman, kan begitu. Baik, baik. Nah, ini penting karena dengan demikian ini ya sudah memblok kemungkinan ada orang beranggapan bahwa Torah itu seolah-olah bisa membawa kepada keselamatan. Betul. Jadi bangsa Israel diselamatkan, dibebaskan Tuhan, ditebus dari Mesir bukan karena mentaati hukum Taurat. Kan belum ada hukum Taurat waktu Betul. mereka di Mesir. Betul, betul Pak. Nah, jadi itu yang terkait dengan pertanyaan berikutnya bahwa Torah dalam perjanjian lama itu sebenarnya tidak punya nuansa legalistik, Betul. hukumiah. Betul, betul. Ya, jadi kalau tadi dikatakan Taurat itu hukum, memang ya tidak salah, tapi itu bisa juga kalau nggak dijelaskan bahwa itu adalah sebagai petunjuk atau pedoman, nah itu orang nanti bisa terpleset mengartikannya seolah-olah hukum itu akhirnya menjadi hukumiah, Betul, betul. jadi legalistik. Betul, betul. Jadi seakan-akan bahwa dengan hukum Taurat itulah manusia dapat diselamatkan. Betul, betul. Nah, ini yang disebut dengan legalistik, legalisme. Itu yang kemudian dikembangkan oleh orang-orang Yahudi Betul. pada zaman Yesus, Betul, betul Pak. yaitu ahli-ahli Taurat yang Orang diwakili juga oleh orang-orang Farisi. Nah, mereka itu kan mengartikan hukum Taurat itu secara legalistik. Betul Pak. Betul. Jadi mereka hanya terpaku kepada apa yang tertulis dan mereka tidak melihat apa yang tersirat di balik yang tersurat. Betul, betul. Jadi mereka buta terhadap makna atau esensi yang terdalam daripada Taurat itu ya, sebagai petunjuk, sebagai pedoman yang intinya adalah kasih. Ya, kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, karena itulah kenapa Yesus sering berkonfrontasi, sering konflik ya dengan orang-orang Farisi. Itu intinya di sekitar permasalahan mengenai pemaknaan hukum Taurat tadi. Karena orang-orang Farisi sangat legalistik. Sedangkan Yesus mencoba yang melihat Taurat itu dari intinya yang terdalam. Sehingga kan karena begitu legalistik, nah tadi kan sudah disinggung juga ya oleh Robin ya, bahwa orang-orang Farisi itu mengembangkan lagi hukum-hukum di dalam perjanjian lama tadi, sehingga untuk hari Sabat saja misalnya ada dibuat peraturan yang nggak ada dalam PL, tapi mereka anggap itu firman Tuhan. Betul. Kalau berjalan pada hari Sabat tidak boleh lebih dari 3,5 km. Betul. Nah, ini kan peraturan manusia Betul Pak. yang kemudian dijadikan tradisi. Tradisi. Nah, tradisi itu celakanya dianggap identik dengan firman Allah, begitu Betul, ya. betul Pak. Nah, ini juga ya artinya kan bahaya ya kalau di dalam gereja misalnya gembala sidang atau pendeta begitu kan, karena dia punya otoritas, punya wibawa ya. Mungkin pendeta itu ada anggapan wakil Allah, ya dia bikin peraturan ya. Nah, kemudian dia klaim bahwa ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, harus betul-betul dicek ya, betul enggak ini firman Tuhan. Jangan-jangan itu peraturan yang dia buat yang dicap, diberi stempel firman Tuhan. Nah, harus hati-hati ya. Jadi itu juga kan yang dilakukan oleh gereja Roma Katolik. Jadi mereka itu punya
punya tradisi ya, punya adat tentang apa, misalnya menganggap bahwa Maria itu sebagai orang suci begitu ya. Betul. Nah, kemudian eh, itu dicari-cari dasarnya di Alkitab. Betul, Nah, betul. seperti itu. Jadi Alkitab dijadikan sebagai alat pembuktian, sebagai proof text. Nah, itu berbahaya. Baik, Jadi Pak. akhirnya kita memaksakan pendapat kita masuk ke dalam teks Alkitab, bukan teks Alkitab yang berbicara kepada kita. Betul. Nah, jadi orang-orang Farisi tadi pada zaman Yesus menerapkan Taurat itu secara legalistik sehingga mereka beranggapan menghormati hari Sabat artinya tidak boleh bekerja sama sekali. Betul. Makanya ketika Yesus menyembuhkan Orang sakit. orang sakit pada hari Sabat dianggap itu melawan hukum Tuhan, Betul. hukum Taurat, Betul. ya. Nah, tapi kan mereka juga tidak konsekuen ya. Jadi kalau nggak boleh bekerja urusannya kan panjang. Betul. Yesus memberi contoh kalau kamu punya domba, dombanya masuk sumur, kamu biarkan dia masuk sumur sampai mati? Kan enggak. Betul. Pasti kan kamu juga akan selamatkan itu domba. Betul. Ambil tali, nah tarik itu domba, nah itu bekerja. Ya, Betul. begitu. Betul. Nah, jadi waktu saya juga ya menghadiri sinagoge di Amsterdam pada tahun 96 yang lalu, saya bawa kamera. Maksudnya untuk saya foto-foto begitu di Betul, betul. dalam. Nggak boleh bawa kamera ya, Waduh, kenapa tuh, Pak? dilarang ya. Mungkin dianggap itu nanti bekerja ya, Oh, melanggar kekudusan hari Sabat. Nah, jadi itu jawabannya baik. tentang makna yang legalistik. Begitu ya, Rubin. Baik. Apakah ada ada komentar, ada mungkin yang mau ditambahkan lagi? Silakan ya. Sudah cukup, Pak. Sepertinya jawaban saya memang kurang Cukup. komprehensif, Pak ya. Tapi terima kasih banyak, Pak. Iya, baik. Nah, itu untuk melengkapi ya, Baik. kira-kira Terima untuk kasih banyak, Pak. menjelaskan. Baik, ya Rubin, ya Terima baik kasih ya banyak. sudah turut berpartisipasi. Baik, saudara-saudara, saya kira kita akan coba lanjutkan absensinya tadi ya. Sudah ini, sudah kumpul semua. Tadi saya ulang lagi ya. Abdiel, apakah sudah ada Abdiel? Adnan Robinson, Adnan Robinson belum ya. Akila Kerisen ada ya, Akila ya. Arga Y2 Menora ada ya, baik. Ariel Obaja Nababan, Ariel tidak ada. Ari Rifani Sidabalok, Ari Rifani ada ya. Ari izin sakit, Pak. Oh, sakit. Sakit dia, Pak. Iya. Kemudian Arta Diana ada ya. Carlitos ada, baik. Berikutnya Daniel Andika. Oh iya, ini tidak ya. Memang sudah tidak bisa ikut ini, sudah 4 kali. Alpa ya. Daniel Andika ya, betul. Jadi Alpa ini ya, tidak ada ya. Daniel Ebenhazer Budi Lelono. Daniel Ebenhazer Budi Lelono. Daniel yang izin, Pak. Kenapa? Daniel juga izin, Pak. Izin kemana? Ini ke sakit deh. Ya, maksudnya izin kemana ya? Udah jelas sakit, izinnya. sakit.
Karena sakit, Ya, Pak. oh sakit. Heeh. Daud Sinamohina, Daud Sinamohina, ada ya, baik. Iya. David Nanda, iya, baik. Efraim Parsaoran, ya. Aritonan, ada? Iya, baik. Albert Alven, tidak ada. Elizabeth, Elizabeth ada ya, baik. Albert online tadi, Pak. Oh, Albert online. Oh iya, Albert bisa dibuka kameranya. Elizabeth ada ya. Erkanus Payage, iya, baik. Femi Yestiana Paa, iya. Fiona Christabel Anjani, iya, baik ya, Fiona ya. Gabriel Oktaviani Suhendra, oh ya, Gebi ya, baik. Gary tidak. Oh ya, Gary Christian. Gary, ya. Hendra Lado, Hendra Lado, iya, baik. Immanuel Daniel, Immanuel, iya, baik. Kemudian Indra Urbanus Taluta, iya, ada ya. Irna Tri Sirgar, iya, baik. Jerniwati Waruwu, Jerniwati, ya. Johan Gunadi, Johan Gunadi, oh iya, baik. Yosua Timothy, Yosua Timothy ada ya, baik. Joyson Tukalai, iya. Katrin Kulman ya, Katrin ada ya tadi ya. Kesia Rebecca, iya, baik. Lemuel, Lemuel, ya ada ya, baik. Lucie Dian, ada ya, baik. Maria Huhutu, ada ya, baik. Matthew Asyer, Pak, Matthew, hadir, Pak. Matthew, oh ya, Matthew ya, ada di online ya. Meike Priscilla Tupelu, Meike ada ya, baik, baik. Mikael Chandra, Mikael, iya, baik. Nathanael Budi Dharma, iya, baik. Oksana Kesia Rangan, Hadir, Pak. oh ya, ada di online ya. Perlindungan Simatupang, iya, baik.
Kemudian Reval Sebastian. Reval Sebastian, iya, baik. Revi Ernest Latumahina. Revi tidak ada ya? Harusnya online sih Pak kalau Revi. Oh, begitu ya. Baik, berarti tidak ada ya, Revi. Oh, ini dia yang 4 kali alpha ini. Ya, ini saya kira nanti tolong diberitahukan ya, ini sudah tidak bisa ikut lagi kuliah ini. 5 kali alpha ya dengan hari ini. Rizky Yosef Nainggolan. Oh iya, baik. Rizky Resa Aditya. Iya, baik. Roy Nixon. Iya, baik. Ruben Indra Siburian. Oh iya, Ruben ya. Kalau Ruben ini dari Sumatera ya, dari Tapanuli ya, Ruben ya. Tidak Pak. Oh, dari apa, Batak Toba atau bukan ya kalau Siburian? Batak Toba Pak, bener. Oh, Tapi begitu lama ya, di Bandung. betul. Oh, bisa bahasa Sunda dong ya, Ruben? Bisa ya? Iya, ya, di Bandung, di mana? Karena saya dulu waktu SMA di Bandung juga itu. Ya, jadi kapan-kapan ngomong Sunda boleh ya. Baik, Ruben ya. Kemudian Saron Putri. Saron Putri tidak ada ya? Oh, ada. Saron Putri, iya. Iya, baik ya, Saron. Stevia Maylin. Stevia, iya, baik. Steli Lisiana, iya, baik. Vensa Gara. Vensa, iya, baik. Victor Arung Labi. Victor, iya, baik. Yafet Sigalinggi. Yafet ada ya. Baik. Yeremia Bagus Kurniawan. Iya, baik. Albert Mirino. Dengar nggak suara saya, Albert? Ya, kalau tidak ada jawaban atau tidak dibuka kameranya, saya anggap tidak ada ini ya. Jadi saya coba ulang lagi. Abdiel. Abdiel itu nggak ada ya, saudara-saudara? Sakit Pak Abdiel. Bang Abdi. Abdiel sakit. Oh, sakit ya. Kalau Adnan Robinson? Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Ya, I'm here. iya ya. Hadir ya, Adnan ya, baik, baik. Terus Ariel Obaja Nababan. Ariel sakit Pak. Sakit. Banyak yang sakit ya. Iya Pak. Sakit apa? Demam ya mungkin ya, rata-rata. Ada yang lambung, ada yang demam. Oh, begitu ya. Iya, ya. Saya kira sudah semua ya, sudah saya absen semua. Baik, saudara-saudara, kita akan lanjutkan ya. Sesuai dengan rencana kita bahwa kita hari ini akan membahas tentang kitab Samuel ya. Jadi ada presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok yang membahas tentang kitab Samuel ini. Saya persilakan untuk langsung saja maju ke depan. Saya
minta kepada kelompok ya supaya memberitahukan dulu di bagian awal buku-buku apa yang dipergunakan ya supaya saya bisa tahu juga ya. Jadi disebutkan buku apa yang dijadikan dasar untuk membuat presentasi yang disampaikan oleh saudara-saudara ya. Baik. Ya, silakan. Jadi yang akan membahas kitab Samuel itu yaitu Carlitos dengan Adnan ya. Silakan Carlitos dengan Adnan boleh maju ke depan. Ya, sebentar. Dan nanti untuk kitab Raja-Raja, nanti bersiap-siap juga Femsagara dengan Steli ya. Baik. Shalom Pak. Ya, baik. Ya. Ini dengan siapa ya? Dengan Adnan. Adnan, baik. Iya. Adnan di sampingnya Carlitos ya. Baik. Silakan Adnan. Kami Pakai apa PowerPoint? Pakai PowerPoint? Kami belum sempat revisi Pak. Belum sempat bikin. Iya. Tapi ada yang ditampilkan. Oh, maksudnya tampilkan yang kemarin aja ya Pak? Ya. Kemarin belum ya? Belum maju ke depan, belum ya? Minggu lalu udah maju Pak. Oh, sudah maju ya minggu lalu. Maaf, saya lupa ya. Sudah dipresentasikan. Oh iya, sudah. Tapi belum sempat direvisi ya? Iya, belum Pak, ya? belum sempat. Iya, baik. Kalau begitu, ya enggak apa-apa, boleh diulang lagi saja. Diulang lagi ya. Baik. Buku apa yang dipergunakan oleh Adnan dan Carlitos? Kami pakai buku ini Pak. Buku Dennis Green. Perjanjian Lama. Ya, pengarangnya Dennis Green ya. Iya, Dennis Green. Ya. Iya, baik. Iya, boleh ya. Nanti setelah kelompok ini nanti selesai membahas, saya akan juga memberikan bahan ya untuk kita kembali dalami tentang kitab Samuel ini. Silakan Carlitos, Adnan. Semua ya kan, kelahiran Samuel. Baik, kami dari kelompok Samuel. Baik, perkenalkan kami dari kelompok Samuel.
Saya sendiri Adnan dan di samping saya Sarnitos. Kita akan membahas tentang Samuel. Mungkin minggu lalu kami sudah membahas tentang 3 tokoh yang terdapat dalam kitab Samuel. Kali ini kita akan mengulik lagi lebih dalam mengenai kitab Samuel. Baik. Nama Samuel memang sangat tepat untuk kitab-kitab ini oleh karena oleh karena dialah tokoh terpenting dalam pasal pertama dan ialah yang mengurapi baik Saul dan Daud. Samuel juga menjadi salah satu tokoh terpenting dalam sisa-sisa kitab tersebut. Sebenarnya hal itu tidak mungkin karena kematiannya tercatat di dalam 1 Samuel 25 ayat 1. Teman-teman bisa membacanya sendiri bagaimana kisah kematian dari Samuel. Sedangkan masih ada beberapa pasal dari 1 Samuel dan seluruh 2 Samuel yang belum dituliskan. Nah, identitas penulis belum diketahui, tetapi tidak dapat diragukan bahwa dia memiliki beberapa bahan sumber yang dapat dipercaya. Beberapa pengkritik juga sudah berusaha untuk membuktikan bahwa kitab Samuel ditulis atau disusun oleh lebih dari 1 orang. Sebagai dukungannya, mereka menunjukkan pada cerita-cerita duplikat dari beberapa peristiwa. Misalnya, dua kali diceritakan bahwa Daud membiarkan Saul hidup di 1 Samuel 24 dan 26. Dua kali diceritakan bahwa Samuel memberitahukan Saul tentang penolakan sebagai raja. Itu terdapat di 1 Samuel 13 ayat 15, teman-teman. Selanjutnya tujuan di kitab Samuel ini mengisahkan sejarah Israel mulai dari akhir masa hakim-hakim sampai dengan tahun terakhir Daud, Raja Israel yang kedua dan yang terbesar. Di antaranya ketiga tokoh terpenting yang sudah minggu lalu kami bahas, yaitu Samuel, Daud sama Saul. Daud berbicara tentang kitab Hakim-Hakim, kita akan kembali sedikit ke masa lalu tentang awal kelahiran Samuel. Nah, mungkin teman-teman belum mengetahui nih awal kelahiran Samuel. Jadi saya akan membahas sedikit tentang kelahiran Samuel. Awal mulanya ada seorang perempuan yang bernama Hana gitu. Hana itu adalah ibu dari Samuel. Dia sangat sedih karena tidak bisa mempunyai seorang anak gitu. Dan oleh kasih anugerah Allah, pada akhirnya dia melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Dan dalam sukacita dia menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, puji-pujiannya itu mengandung kuasa yang sangat berpengaruh ke masa-masa pemerintahan Samuel gitu. Dan pujian-pujian itu ada berbicara tentang Allah yang merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Jadi bisa dipahami kan teman-teman, orang yang merendah dan orang yang Allah akan merendahkan orang yang tinggi hati itu seperti orang-orang yang sombong, congkak, dan merasa diri paling benar. Maka Allah akan merendahkannya. Tetapi jika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan,
maka Tuhan akan meninggikan gitu. Dan juga tentang bagaimana suatu saat nanti Allah akan mengangkat seorang raja yang diurapi bagi umat Israel. Jadi efek dari pujian-pujian Hana ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Dan inti dari kisah selanjutnya, maaf teman-teman agak berteteran soalnya kita juga enggak prepare dan belum sempat revisi. Mana tadi? Yang tujuan. Ya. Baik. Keistimewaan dari kitab Samuel ada beberapa. Yang pertama, ini adalah permulaan dan pendirian kerajaan Israel. Yang kedua, permunculan golongan nabi. Samuel sendiri membentuk rombongan-rombongan nabi yang mempunyai pengaruh moral atas raja-raja dan masalah-masalah politik dan keagamaan selama 600 tahun kemudian. Mulai dengan Samuel, para imam diganti oleh para nabi sebagai saluran firman Tuhan kepada umatnya. Yang ketiga, penyimpangan pemimpin negara dari hukum Taurat mengakibatkan kesusahan bagi orang lain. Berbicara tentang kitab Samuel juga mempunyai susunan-susunan. Pelayanan Nabi Samuel itu susunannya terdapat di 1 Samuel 1 sampai 12. Terus riwayat Tabut Perjanjian itu dari 1 Samuel 1 sampai 3. Berikutnya reformasi bangsa Israel. Oh maaf, ada kesalahan. Saya ulang, pelayanan Nabi Samuel itu terdapat di 1 Samuel 1 sampai 12. Terus Samuel dilahirkan dan dikhususkan itu di 1 Samuel 1 sampai 3. Berikutnya riwayat Tabut Perjanjian itu di 1 Samuel 4 sampai 6. Reformasi bangsa Israel itu di 1 Samuel 7 dan permulaan kerajaan itu terdapat di 1 Samuel 8 sampai 12. Yang kedua. Yang kedua pada masa pemerintahan Saul. Ya, baik. Saya kira kemarin kan sudah saya beritahukan ya bahwa saudara Adnan dengan Carlitos akan membawakan presentasi. Kenapa tidak dipersiapkan untuk presentasi yang diharapkan bisa lebih baik lagi ya. Jadi ini jangan sampai terulang lagi ya. Bagi Adnan, bagi Carlitos dan juga bagi saudara-saudara ya, supaya betul-betul dipersiapkan dengan matang, dengan baik ya. Jadi saya kira barangkali mungkin saya akan coba untuk mengajak kita semua untuk coba saya akan tampilkan materi yang akan saya coba bahas tentang kitab 1 Samuel dan 2 Samuel ini. Jadi kepada Carlitos dan Adnan mungkin boleh kembali ke tempat duduknya saja ya untuk mengikuti apa yang akan saya coba paparkan. Jadi jangan sampai terulang lagi dan ini tetap harus direvisi ya karena ini kelihatannya masih belum siap ya. Iya Pak. Baik, silakan Carlitos dengan Adnan ya, boleh kembali. Terima kasih Nah, Pak. saudara-saudara, baiklah saya akan coba untuk mendalami tentang kitab 1 Samuel dan 2 Samuel ini. Saya coba tampilkan ya materinya dulu. Iya. Nah, jadi saudara-saudara kita akan membahas tentang kitab 1 dan 2 Samuel. Jadi pertama-tama kita akan mencoba menyoroti ya tentang soal nama ya.
Jadi nanti dalam pembahasan mengenai pengantar tiap-tiap kitab itu, ya biasanya yang kita lihat di dalam banyak buku-buku pengantar itu biasanya yang disoroti adalah apa? Misalnya nama kitab ini, ya. Nah, kemudian nanti penulis biasanya suka disorot, ya. Kemudian apa isi atau pokok utama dari kitab tersebut, ya. Kemudian bagaimana garis besarnya kira-kira. Nah, itu yang penting, ya. Kemudian apa pentingnya misalnya satu kitab atau apa ajaran yang mau disampaikan atau kebenaran-kebenaran apa saja yang mungkin sangat menonjol di dalam kitab tersebut. Jadi kira-kira formatnya seperti itu ya, saudara-saudara. Nah, coba kita akan lihat dulu di sini ya tentang nama daripada kitab ini yang di dalam hal ini disebut sebagai Samuel ya. Nah, jadi kitab ini diberi nama Samuel mungkin ya didasarkan atas hal bahwa Samuel itu adalah nabi dan pemimpin yang muncul pertama di dalam kitab ini. Nah, penjelasan tentang judul ini bisa kita lihat di dalam buku Dennis Green ya, halaman yang ke-87 ya. Dalam halaman ke-87, nah ini saudara-saudara nanti perlu ya untuk mencatatnya di dalam kitab suci orang Yahudi ya, di dalam kitab suci orang Yahudi ya, kitab atau dalam kanon Ibrani maksudnya kitab 1 dan 2 Samuel itu sebenarnya merupakan satu kitab saja. Jadi belum ada pembagian 1 dan 2 Samuel ya. Baru itu dibagi menjadi 2, 1 dan 2 Samuel itu nanti baru muncul dalam terjemahan Septuaginta ya, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, juga dalam terjemahan Latin yang disebut dengan Vulgata. Jadi sekaligus saudara-saudara bisa juga untuk mengingat apa itu Vulgata. Vulgata itu adalah terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Latin ya. Nah, kitab itu dibagi 2 dan diberi nama 1 dan 2 raja-raja ya. Sedang kedua kitab yang berikut diberi nama 3 dan 4 raja-raja. Nah, pembagian ini mulai dipakai dalam kitab suci Yahudi pada abad ke-16 ya, sesudah Masehi ya. Dan akhirnya terjemahan-terjemahan bahasa Inggris mulai memakai nama 1 dan 2 Samuel, kemudian 1 dan 2 raja-raja. Jadi saudara-saudara, singkatnya dalam kanon Ibrani kitab 1 dan 2 Samuel itu sebenarnya satu kitab saja ya. Kemudian juga di dalam kitab raja-raja ya itu sebenarnya di dalam kanon Ibrani ada 1 dan 2 raja-raja, kemudian ada 3 dan 4 raja-raja. Nah, jadi saudara-saudara kita mengikuti kanon Yunani ya. Jadi kita membagi kitab Samuel itu atas 1 dan 2 Samuel ya. Nah, itu tadi penjelasan di dalam buku Dennis Green ya. Nanti bisa dicoba dilihat dalam buku-buku pengantar yang lain tentang soal nama atau judul daripada kitab Samuel ini ya, saudara-saudara. Yang kedua tentang penulis ya. Jadi tradisi Yahudi menganggap bahwa Samuel itu adalah sebagai pengarangnya. Nah, kemudian kita lihat saja berikutnya tentang apa yang merupakan isi atau pokok utama. Nah, kitab 1 dan 2 Samuel ini melanjutkan peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim. Dan serentak pula menceritakan berdirinya monarki, yaitu kerajaan di Israel.
Jadi persoalan serius yang dihadapi oleh umat adalah adanya ancaman dari bangsa Filistin. Sehingga hal itu rupanya telah membangkitkan suatu dorongan yang kuat untuk membentuk suatu sistem pemerintahan secara monarki atau kerajaan. Jadi sistem monarki di dalam Perjanjian Lama itu artinya bahwa Allah lah yang memerintah langsung atas umatnya, yaitu sistem monarki. Jadi memang nanti ada raja, tapi sebenarnya ya Tuhan yang memerintah sesungguhnya sebagai raja. Jadi raja yang sesungguhnya adalah Tuhan. Walaupun ada raja, walaupun ada sistem monarki, tapi tetap ya bahwa Allah itu diakui sebagai raja di atas segala raja. Jadi karena itu ya pengangkatan raja-raja itu semua ya mengikuti kehendak dan pimpinan daripada Tuhan sendiri. Ya, jadi raja itu juga harus tunduk kepada Tuhan sebagai raja yang sesungguhnya. Nah, itu kira-kira ya pengertian dasar daripada sistem monarki di Israel. Ya, jadi raja itu memang ada. Ya, kita lihat bagaimana bangsa Israel ini ya akhirnya mereka kan ya ingin juga memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain yang ada di sekelilingnya. Ya, nah tapi setelah kemudian direstui, disetujui, raja itu tetap ada di bawah dominasi Tuhan. Jadi Tuhan yang lebih tinggi daripada raja itu sendiri. Tuhanlah raja yang sesungguhnya. Nah, jadi persoalan serius yang dihadapi oleh umat adalah adanya ancaman dari bangsa Filistin. Sehingga hal ini rupanya telah membangkitkan dorongan yang kuat untuk membentuk sistem pemerintahan yang disebut monarki atau kerajaan. Jadi ada ancaman dari bangsa Filistin sehingga mereka merasa bahwa kita perlu mempunyai satu sistem pemerintahan yang disebut dengan kerajaan tadi. Ya, nah raja yang pertama adalah Saul yang kemudian digantikan oleh Daud. Nah tentang hal ini, saudara-saudara kita melihat ya dalam buku David Baker halaman 64 dan 65. Jadi di dalam halaman 64 itu, saudara-saudara, dalam buku David Baker itu, kitab 1 Samuel, yaitu sebenarnya mau menceritakan tentang pembentukan kerajaan. Ya. Sedangkan kitab 2 Samuel itu mau menceritakan yaitu tentang Raja Daud. Ya, jadi kira-kira pokok utamanya di sana. Jadi 1 Samuel tentang pembentukan kerajaan dan 2 Samuel tentang Raja Daud. Nah, ada catatan tentang bangsa Filistin. Ya, kalau kita lihat di dalam buku David Baker itu menarik ya. Dan kemudian kenapa ada perubahan nama Kanaan menjadi Palestina? Coba kita lihat ya, saudara-saudara, apa yang dikemukakan oleh David Baker di dalam bukunya. Kalau bisa, saudara-saudara mungkin dapat memiliki buku ini, saya kira mungkin tidak mahal harganya karena buku ini tidak terlalu tebal ya. Jadi saya coba mengulas dari buku ini ya, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa mencatat atau memperhatikan hal-hal yang penting ya. Jadi tentang kitab 1 Samuel ini tentang pembentukan kerajaan. Jadi kitab 1 Samuel itu sebenarnya berisikan sejarah Israel pada masa peralihan ya atau masa transisi dari zaman para hakim kepada zaman kerajaan. Nah, jadi menarik ya apa yang dikatakan oleh David Baker bahwa kitab 1 Samuel ini berisikan sejarah Israel pada masa peralihan, pada masa transisi. Peralihan dari zaman mana ke zaman mana, yaitu dari zaman para hakim kepada zaman kerajaan. Nah, tokoh utamanya adalah
yang pertama yaitu Samuel. Nah, Samuel itu adalah hakim yang terakhir, tapi sekaligus juga dia adalah nabi yang melantik raja yang pertama dan raja yang kedua, yaitu yang melantik Saul dan kemudian juga Daud. Nah, itulah Samuel. Jadi Samuel itu hakim yang terakhir ya, dan juga sekaligus nabi. Ya, sebagai nabi dia melantik raja yang pertama Saul dan yang kedua yaitu Daud. Nah, kemudian tokoh berikutnya ya Saul. Nah, Saul ini raja yang pertama ya. Tapi Saul ini dia adalah seorang raja yang ternyata akhirnya mengecewakan. Dan kemudian dia digantikan oleh Daud ya, yang waktu itu dalam kitab 1 Samuel ini baru merupakan calon raja yang kedua ya. Nah, setiap tokoh itu kata David Baker mengalami suatu hubungan pribadi dengan Tuhan Allah ya. Ini menarik ya, setiap tokoh itu mengalami suatu hubungan pribadi dengan Tuhan Allah. Misalnya Samuel, dia mendengar suara Allah yang begitu jelas sehingga dia menyangka ya sepertinya Imam Eli yang memanggil dia, tapi ternyata ya setelah dia beberapa kali datang kepada Eli karena dia pikir ya suara itu datang dari Imam Eli yang memanggilnya, ternyata Imam Eli tidak memanggil. Baru di situ Samuel sadar bahwa suara itu adalah suara Tuhan sendiri ya. Itu dalam 1 Samuel 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Bagaimana Samuel ya mendengar suara Allah yang begitu jelas sekali ya. Jadi pada zaman Perjanjian Lama kita melihat ya bagaimana Tuhan bisa artinya berbicara langsung ya. Misalnya kepada Samuel dalam hal ini. Nah, perlu diketahui bukan hanya bangsa Israel. Nah, ini ya catatan yang menarik dan penting. Bukan hanya bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian pada zaman Perjanjian Lama. Ternyata tidak lama sesudah Israel masuk ya atau memasuki tanah itu, dari arah timur ada suatu bangsa lain yang tiba di sana dari arah barat, yaitu dari Laut Tengah. Nah, mereka itu disebut orang Filistin ya. Jadi orang Filistin itu datang dari arah barat, dari Laut Tengah, sedangkan Israel datang dari sebelah timur ya. Nah, mereka disebut orang Filistin. Dan di kemudian hari nama tanah itu berubah dari Kanaan menjadi Palestina. Nah, jadi ini ada sejarahnya juga kenapa muncul nama Palestina. Jadi nama Palestina itu sebenarnya berasal dari bangsa Filistin yang sebenarnya masuk ke tanah Kanaan ya. Bangsa Filistin ini berasal dari arah barat, dari daerah di pesisir Laut Tengah ya. Nah, jadi nama tanah Kanaan itu akhirnya ya berubah menjadi nama Palestina. Nah, Palestina itu artinya ya ini menurut David Baker tanah orang Filistin. Yaitu arti kata Palestina, tanah orang Filistin. Rupanya mereka terlalu cepat ya menyesuaikan diri dengan kebudayaan penduduk tanah itu sehingga akhirnya bahasa mereka dilupakan dan agama mereka dipadukan dengan agama-agama yang ada di sana di tanah Kanaan. Namun bangsa Filistin itu mempunyai sistem pemerintahan yang khas serta tentara yang kuat.
dan mereka menjadi lawan Israel atau musuh Israel yang paling berbahaya pada zaman para hakim dan pada masa peralihan kepada kerajaan. Jadi kesimpulannya bangsa Filistin ini bangsa yang kuat, ya, juga sudah canggih dengan kekuatan militernya pada saat itu, ya. Nah, di dalam kitab 1 Samuel tampak beberapa pendapat yang berbeda mengenai pembentukan kerajaan Israel. Jadi perlu saudara ketahui bahwa terbentuknya monarki di Israel itu jalannya tidak smooth, ya, tidak begitu lancar. Jadi sempat ada perdebatan, ya, ada pendapat yang berbeda tentang pembentukan kerajaan Israel. Jadi Samuel sendiri berharap supaya kedua anaknya, jadi Hofni dan Pinehas kan anaknya, meneruskan pemerintahannya sebagai hakim, yaitu kemauan daripada Samuel, sang ayah. Tapi rakyat rupanya lebih suka bila seorang raja yang menjadi kepala negara. Nah, jadi ada dua perbedaan pendapat, ya. Kalau Samuel maunya anaknya, ya, yang jadi pimpinan, ya. Tapi rakyat, ya, menginginkan, ya, jadi anak Samuel berharap anaknya yang menjadi hakim, tapi ya rakyat lebih suka kalau yang memerintah itu adalah seorang raja, ya, seorang raja yang menjadi kepala negara dengan dua alasan. Nah, ini penting dicatat, dengan dua alasan. Pertama, karena apa? Karena kita tahu, ya, anak-anak daripada Imam Eli itu bermasalah, jahat, ya. Jadi rakyat tidak mau memilih anak-anak Imam Eli, anak-anak Samuel untuk menjadi raja karena, ya, anaknya itu hidupnya tidak baik, ya. Jadi rakyat lebih suka kalau yang memerintah itu adalah seorang raja, ya. Sekali lagi, mereka tidak mau diperintah oleh anak daripada Samuel karena kejahatannya, ya, itu dapat dilihat dalam ayat 3 dan ayat 5a, ya. Jadi yang kedua yaitu, ya, ini dasar daripada keinginan rakyat diperintah oleh seorang raja, ya, keinginan agar cara pemerintahan Israel disesuaikan dengan kebiasaan dunia pada waktu itu. Nah, ini ayat 5b dan ayat 20. Alasan yang kedua ini sebenarnya bukan alasan yang kuat, karena Israel justru dipanggil untuk menjadi bangsa yang kudus, ya, berbeda dengan dunia di sekitarnya, ya. Nah, ini oleh David Baker diberikan beberapa referensi ayat, ya. Lihat, katanya Imamat 18 ayat 3 sampai 4. Bandingkan dengan Yesaya 52 ayat 11. Kemudian Roma 12 ayat yang kedua. Jadi maksudnya intinya bahwa Israel itu kan beda, ya. Artinya bukan bangsa yang dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitarnya. Jadi sebenarnya Israel itu merupakan umat Allah, ya, umat Allah yang kudus, beda dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Lagi pula dilihat dari segi teologi, Allah sendirilah raja. Nah, ini, ya. Jadi masalahnya di sini seperti yang tadi telah saya katakan, bahwa sebenarnya di Israel raja yang sesungguhnya itu adalah Allah sendiri, ya. Nah, jadi ketika rakyat mengajukan permintaan untuk, ya, mereka diperintah oleh seorang raja, nah, ini sebenarnya sempat menimbulkan polemik, sempat menimbulkan perdebatan, ya.
ada beberapa argumentasi yang telah kita lihat tadi kenapa mereka memunculkan permintaan itu. Ya, walaupun sebenarnya ada alasan, tapi sebenarnya juga permintaan mereka itu secara teologis ya sebenarnya tidak tepat. Tadi telah kita lihat karena Israel itu adalah umat Allah ya, yang sebenarnya kedudukannya tidak sama seperti bangsa-bangsa lain yang ada di sekelilingnya. Nah, akhirnya, ini yang dikemukakan oleh David Baker ya, akhirnya permohonan rakyat itu, ya permintaan rakyat itu disetujui oleh Samuel, dan seorang raja kemudian dipilih dari antara mereka, yaitu Saul, yaitu yang dicatat dalam 1 Samuel pasal 9 ayat sampai dengan ke-10. Ya, jadi kita lihat di sini ya bagaimana sebenarnya saudara-saudara kalau kita lihat di sini ya Allah itu bekerja ya di tengah-tengah segala keputusan yang dibuat oleh manusia. Sehingga akhirnya kenapa ya di Israel itu ada raja, ada sistem pemerintahan yang disebut dengan monarki ya. Jadi sebenarnya memang asal mulanya itu menimbulkan polemik perdebatan. Tapi seolah-olah Tuhan mengizinkan ya ada raja, ada sistem monarki. Dan nanti akan kita lihat ya, tidak ada dalam kenyataannya raja yang ideal di Israel. Ya. Raja yang ideal itulah yang kemudian ternyata itu digenapi di dalam Kristus. Ya. Dialah Raja Mesias yang sesungguhnya. Jadi kita melihat ya bahwa sebenarnya ya Allah itu seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 ya, Allah turut bekerja bersama-sama ya dalam segala peristiwa yang terjadi di dalam sejarah umat Israel ya. Jadi kita melihat di sini ya bagaimana Tuhan itu ya yang berdaulat ya. Tuhan itu ya yang mengatur segala-galanya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tapi Tuhan ya berdaulat di atas segala-galanya ya, sehingga walaupun mungkin dasar keinginan rakyat itu sebenarnya tidak tepat, tapi Tuhan mengizinkan seolah-olah, tapi ya Tuhan itu akhirnya mengatur sedemikian rupa sehingga sebenarnya muncullah raja yang sesungguhnya, Raja Mesias. Nah, jadi di sini sering ya saya katakan bahwa Allah itu adalah arsitek yang maha agung ya. Dia sanggup ya menata, sanggup mengatur, sanggup merajut ya apapun yang dibuat oleh manusia ya. Sehingga akhirnya rencananya lah yang terjadi, kehendaknya lah yang jadi. Nah, kembali kita lanjutkan kepada pembahasan dalam buku David Baker ini ya. Akhirnya permohonan rakyat disetujui dan seorang raja dipilih ya dari antara mereka, yaitu Saul. Namun berdasarkan teologi perjanjian lama ya, sekali lagi berdasarkan teologi perjanjian lama, orang yang disebut raja di Israel ya hanyalah seorang wakil raja atau pelaksana raja, dan dia harus bertanggung jawab kepada Raja Agung di sorga. Nah, ini yang penting ya. Jadi di dalam perjanjian lama ditunjukkan bahwa raja di Israel itu sebenarnya adalah wakil raja atau pelaksana raja. Jadi dia sendiri harus bertanggung jawab kepada Raja Agung di surga. Ya. Nah, barangkali saudara-saudara ya, ini menarik kalau kita bisa hubungkan dengan apa yang Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-13 ya, bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Ya. Nah, saudara-saudara jangan lupa bahwa ya pemerintah yang ada di dunia ini juga harus taat kepada pemerintahan yang
ada di atasnya, kepada presiden di atas segala presiden, raja di atas segala raja. Sehingga kalau kita membaca Roma pasal 13 ya, bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Sampai sejauh mana kita taat kepada pemerintah? Kita taat kepada pemerintah sepanjang pemerintah juga taat kepada Tuhan. Kan begitu, saudara-saudara ya. Kalau misalnya pemerintah ya mengatakan tidak boleh ada gereja. Nah, apakah di sini ya kita harus mentaati perintah tersebut? Ya, nah disinilah ya kita sebenarnya terpanggil untuk lebih mentaati Allah daripada mentaati manusia. Ya, jadi ketika misalnya di Jerman ya muncul seorang tokoh ya dalam tanda kutip yang sering juga disebut sebagai antikris ya, Hitler ya. Nah, ternyata gereja di Jerman waktu itu terbelah dua. Ada gereja yang terang-terangan berpihak kepada Hitler ya. Bahkan dianggap Hitler ini sebagai juru selamat begitu. Walaupun ada juga gereja yang menolak, yang menentang. Nah, ada seorang teolog Jerman yang terkenal ya. Ini harus saudara tahu, ini namanya Dietrich Bonhoeffer. Nah, Dietrich Bonhoeffer itu dia menentang segala kebijakan Hitler. Dia berani melawan, menentang lewat khotbahnya, lewat tulisan-tulisannya. Sampai akhirnya Dietrich Bonhoeffer ya, seorang teolog tapi juga seorang pendeta jemaat ya, dia dihukum mati oleh Hitler dalam usia yang relatif muda, 45 tahun. Ya, tulisan-tulisannya sangat terkenal, masih ada sampai sekarang ini ya. Salah satu adalah The Cost of Discipleship ya. Nah, ini saudara-saudara, kita melihat bahwa ini berbicara tentang sistem pemerintahan tadi ya. Jadi ada sistem kerajaan, monarki, tapi raja itu harus tunduk kepada Allah ya, sebagai raja yang sesungguhnya. Nah, ini yang sering dilupakan ya. Ya, bukan saja itu barangkali kita lihat ya di dalam perjanjian lama, tapi juga dalam kenyataan historis ya. Nah, jadi makanya kan saya pernah mengajukan pertanyaan, saudara-saudara. Jadi sistem monarki itu kira-kira masih relevan nggak untuk kita? Ya, saudara-saudara. Jadi kalau saya mau katakan ya, gereja kita ini GBI. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh founder GBI, Pak Dr. H.L. Senduk, ya, bahwa sistem pemerintahan di GBI itu, nggak tahu nih sekarang ya, perkembangan yang sekarang, sistem pemerintahan di GBI itu adalah teokratis demokratis. Ya. Nah, ini menarik. Jadi berarti apa? Walaupun di dalam sistem pemerintahan gereja ada yang namanya katakanlah pendeta, tapi saudara-saudara ingat bahwa pendeta itu ya harus tunduk kepada Tuhan ya sebagai kepala gereja ya. Jadi pendeta tidak bisa dia seolah-olah menganggap, wah saya ini adalah wakilnya Tuhan, sehingga apapun yang dia katakan harus dituruti ya oleh jemaat ya. Ya, di sini masalahnya saudara-saudara, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh seorang pendeta kepada jemaat harus sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah, Alkitab itulah merupakan otoritas yang tertinggi. Ada sistem pemerintahan ya, di mana kita mempunyai pimpinan di dalam gereja ya, tapi pimpinan itu harus tunduk kepada Tuhan sebagai kepala gereja, raja di atas segala raja. Nah, ini ya saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Jadi ya, ketika seorang pendeta, kita sebagai hamba Tuhan misalnya kita berkhotbah di depan mimbar, saudara-saudara ya, kita harus ingat bahwa kita itu statusnya tidak lebih tinggi dari jemaat yang kita layani. Kita sama-sama ada di bawah
artinya tuntutan harus kita tunduk kepada Tuhan. Jadi kita sama-sama di hadapan Tuhan statusnya sama. Kita tidak lebih tinggi daripada jemaat. Jadi ketika kita menyampaikan firman Tuhan misalnya, itu berarti bahwa firman Tuhan itu bukan hanya ditujukan kepada jemaat, tapi juga untuk diri kita sendiri. Jadi kita perlu menyadari hal ini, saudara-saudara, sehingga kita dengan kesadaran itu kita merasa bahwa kita tidak gegabah, tidak boleh gegabah, ya. Kita tidak boleh sembarangan kita berdiri di atas mimbar, kita menganggap barangkali jemaat itu hanya sebagai objek, tidak boleh. Ya, kita harus jemaat itu adalah sebagai subjek. Kita hanya melayani seorang pejabat gereja seperti kalau kita lihat ya apa yang Paulus katakan dalam Efesus pasal yang keempat, tugas kita itu adalah memperlengkapi anggota jemaat, ya, supaya mereka bisa melayani Tuhan. Jadi kita dipanggil Tuhan bukan untuk memerintah seperti penguasa, ya. Ingat, pendeta bukan penguasa, ya, di dalam jemaat. Kita punya pemimpin yang tertinggi, raja atas segala raja, Tuhan. Jadi, ya, saudara-saudara, ketika kita juga berkhotbah, kita sadar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, bahwa kita juga sama, kita juga harus tunduk kepada firman Tuhan yang kita sampaikan, ya. Nah, itu menarik tadi ya tentang soal sistem monarki, ya, yang mulai muncul di dalam kitab 1 Samuel ini, ya. Kita lanjutkan lagi, saudara-saudara. Jadi tadi kita sampai bahwa raja itu adalah pelaksana, ya, pelaksana raja yang sesungguhnya yaitu Allah. Nah, pada mulanya Saul memerintah dengan baik. Dia mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel, ya. Kita lihat dalam 1 Samuel 13-14. Awalnya baik. Ya, dia juga mengadakan reformasi keagamaan, ya, dalam 1 Samuel 28 ayat 3. Tapi dia sering tidak memerintah sesuai dengan perintah Allah. Nah, ini masalahnya di sini. Sehingga dia ditolak sebagai raja, ya. 1 Samuel 15. Pengganti Saul segera disiapkan oleh Samuel berdasarkan petunjuk Tuhan, yaitu Daud. Dia masih muda, seorang gembala dan pemain musik tanpa pengalaman di bidang pemerintahan atau militer, ya. Namun dia memiliki iman yang polos. Sewaktu Israel ditakuti oleh orang-orang Filistin, ya, dan ditantang oleh Goliat, ya, iman Daud ternyata lebih berguna dari keperkasaan Saul, ya. 1 Samuel 17. Sudah jelas siapa yang dipilih Allah menjadi raja baru, ya. Tetapi Saul tidak mau menerima hal itu, sehingga dia sampai hari kematiannya dia hidup dalam depresi dan ketakutan, ya. Saul menghabiskan waktunya, ya, hampir sepanjang umur hidupnya hanya untuk mengejar-ngejar Daud, untuk membunuh Daud. Tapi akhirnya dia sendiri yang mati dengan bunuh diri, ya, saudara-saudara. Nah, itu diceritakan dalam 1 Samuel 18-31. Nah, kalau kitab 1 Samuel itu ringkasan isinya itu dalam buku David Baker cukup jelas, ya. 1 Samuel 1-7 itu Samuel sebagai pemimpin Israel. Kemudian 1 Samuel 8-12 Samuel melantik raja yang pertama. 1 Samuel 13-15 itu tahun-tahun pertama pemerintahan Saul. Dan 1 Samuel 16-31 itu Saul dan Daud, ya. Nah, saudara-saudara, kita coba lanjutkan, ya, 2 Samuel. Nah, 2 Samuel itu intinya tentang Raja Daud. Nah, saya masih mengikuti apa yang diutarakan oleh David Baker, ya. Jadi hal kerajaan tidak mungkin terlepas dari kekuasaan, kata Baker. Seorang raja atau kepala negara lainnya
tentu membutuhkan kuasa untuk memerintah. Kuasa itu dapat digunakan untuk menyatakan damai atau perang, ya, untuk memberi hidup atau membunuh, untuk menjadikan seluruh penduduk makmur dan sejahtera, atau menghimpun kekayaan demi kepentingan beberapa orang saja. Jadi sebenarnya hal yang paling menentukan kesejahteraan penduduk suatu negara bukanlah bentuk pemerintahannya, apakah itu kerajaan, republik, demokrasi, dan lain-lain, melainkan kebaikan daripada pemerintahan tersebut. Ya, Perjanjian Lama tidak mengatakan bahwa pemerintahan oleh raja, ya, selalu lebih baik dari pemerintahan oleh para hakim, enggak, ya, atau sebaliknya, ya, melainkan Perjanjian Lama menilai setiap raja itu berdasarkan apakah dia baik atau tidak di mata Tuhan, ya. Nah, kitab 2 Samuel menceritakan sejarah pemerintahan Daud yang dilukiskan sebagai seorang raja yang sangat percaya dan patuh kepada Allah. Dia pandai memimpin rakyatnya, berhasil membentuk kedua belas suku Israel menjadi satu bangsa yang kuat dan dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Allah pun senang akan Daud sebagai pemimpin Israel, sebagaimana nampak dalam janjinya bahwa keturunan Daud akan terus memerintah sebagai raja. Ya, 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16. Tentu saja Daud bukan raja yang sempurna, ya. Dosa Daud terhadap Batseba dan suaminya cukup terkenal dan tidak perlu diceritakan kembali di sini, ya, 2 Samuel 11. Hal yang menarik tentang peristiwa itu bukanlah dosa itu sendiri yang memang biasa dilakukan oleh raja-raja pada zaman kuno, ya, tapi pertaubatan Daud, ya, 2 Samuel 12. Jadi saudara-saudara, saya selang sedikit di sini, ini menarik soal kekuasaan, ya. Ya, sebenarnya problem kemanusiaan, problem umat manusia di dunia ini adalah soal kekuasaan, ya. Adam dan Hawa jatuh karena kekuasaan juga. Dia ingin menyamai dirinya dengan Tuhan, ya. Kan sebenarnya saudara-saudara, krisis global sekarang ini, ya, bencana global yang semakin menguat, ya, sehingga dunia sedang berada di ambang resesi, ya. Tahun 2023 tahun depan itu merupakan mungkin tahun-tahun yang gelap, ya, kalau dilihat secara kasat mata. Ya, itu semua apa? Karena, ya, kita lihat bagaimana, ya, seorang pemimpin, seorang presiden, ya, menggunakan dengan salah kekuasaannya, ya. Kita lihat sekarang bagaimana, ya, apa yang terjadi dalam perang Rusia Ukraina, ya, bagaimana satu negara besar seperti Uni Soviet, ya, ini diperintah oleh seorang presiden yang begitu powerful, ya, dia mencaplok wilayah Ukraina tanpa menghiraukan, ya, himbauan dari bangsa-bangsa di dunia. Ini soal kekuasaan, ya. Kita lihat juga saudara-saudara, ya, bagaimana, ya, begitu hebatnya kekuasaan seorang pemimpin misalnya di daerah, ya, sehingga seorang gubernur pun, ya, walaupun sudah dinyatakan oleh KPK korupsi dan kemudian mau diperiksa, waduh, saudara-saudara, ya, begitu powerful sekali, ya, sehingga tidak mau memenuhi panggilan KPK, ya, bahkan malah di backup, ya, oleh para pengikutnya. Kita lihat, ya, begitu hebatnya kuasa dunia ini. Padahal sebenarnya saudara-saudara, ya, setiap pemimpin, setiap pemerintah harus tunduk kepada kekuasaan yang tertinggi. Kita lihat juga, ya, bagaimana ketika seseorang menjadi pejabat, ya, dia bisa menyalahgunakan kekuasaannya, ya. Dia punya pistol, dia tembak siapa saja yang dia ingin orang itu mati. Ini kekuasaan dunia, ya. Padahal sebenarnya kekuasaan manusia itu adalah kekuasaan terbatas. Siapa kita, saudara-saudaranya? Ya, kalau Tuhan angkat nyawa manusia, siapa manusia itu? Nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara,
Ingatlah bahwa saudara-saudara, setiap orang itu punya kuasa, ya. Setiap orang punya kuasa. Di mobil, di bis, kondektur punya kuasa, ya. Kalau penumpang tidak bayar disuruh turun, ya. Tapi bagaimana kita menggunakan kekuasaan itu, ya. Jadi saudara-saudara, kita harus ingat selalu bahwa kita ini adalah hamba-Nya Tuhan, ya. Jadi kita jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan kita, ya, jabatan kita, kedudukan kita, gunakanlah untuk kita melayani Tuhan, bukan untuk kita menyalahgunakan kekuasaan kita. Nah, ini kan bahaya sekali, ya. Jadi mempelajari kitab Samuel, kitab raja-raja, kita sebenarnya sedang melihat, ya, bagaimana manusia, ya, menyalahgunakan kekuasaannya. Dan kita diperlihatkan bahwa sebenarnya Tuhanlah raja yang sesungguhnya, ya. Nah, kita coba teruskan lagi, saudara-saudara, ya. Jadi tadi kita sampai kepada Daud, ya, bahwa dia juga bukan raja yang sempurna, ya. Ada juga cacat-cacatnya. Tapi yang menarik, kata David Baker, ya, yang menarik yaitu pertobatan Daud, ya. Nabi Nathan menghadap raja dan menyampaikan pesan Allah kepadanya bahwa dia telah berdosa. Bisa saja seorang raja membunuh nabi yang demikian, ya, berani, bisa saja, ya. Nah, ya, tetapi raja Israel berada di bawah hukum Allah dan harus patuh kepada hukum tersebut, sama seperti rakyatnya, sehingga dia mengakui kesalahannya, ya, dan bertobat. Itu yang dilakukan oleh Daud, dan itu diungkapkan dalam Mazmur pasal yang ke-51. Daud memerintah 7 tahun sebagai raja Yehuda di Hebron, ya, Kanaan Selatan. Kemudian 33 tahun sebagai raja seluruh Israel di Yerusalem, yaitu kira-kira tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Nah, kunci suksesnya dari segi politis terdapat dalam pemilihan Yerusalem, ya, sebagai ibu kota kerajaan Israel. Kota tersebut belum menjadi milik salah satu suku Israel, ya, karena sampai zaman Daud masih didiami oleh orang Kanaan, orang Yebus, sehingga tidak perlu timbul iri hati karena kota tertentu dipilih, ya, menjadi ibu kota. Nah, hal itu dapat dibandingkan dengan pemilihan Canberra sebagai ibu kota Australia yang menghindari timbulnya iri hati seandainya dipilih salah satu kedua kota terbesar, Sydney ataupun Melbourne, ya. Jadi menarik juga kenapa, ya, IKN, ibu kota negara, dipilih kota apa di ini, ya, di mana, di Kalimantan, karena itu posisinya secara geografis ada di tengah-tengah wilayah Nusantara, ya, begitu, ya. Yerusalem sangat cocok sebagai ibu kota karena terletak di pertengahan tanah perjanjian. Ya, jadi ini mirip juga dengan apa yang sekarang kita sedang berbicara tentang ibu kota negara yang baru, ya, di mana nanti ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke daerah di Kalimantan, ya. Nah, jadi Yerusalem sangat cocok sebagai ibu kota karena terletak di pertengahan tanah perjanjian. Menarik, ya. Nah, berdiri di atas bukit dan memiliki sumber air yang baik. Untuk mensahkan Yerusalem sebagai ibu kota, Daud memindahkan tabut perjanjian ke sana, ya, 2 Samuel pasal yang ke-6. Kemudian dia merencanakan pembangunan rumah Allah, bait suci, di tempat yang sama sebagai pengganti kemah suci, ya. Nah, jadi waktu mengembara memang umat Israel beribadah di sekitar kemah suci, ya, yang bisa gampang dibongkar pasang, ya, karena mengembara. Tapi setelah mereka menetap di Kanaan, maka sekarang bait Allah menggantikan fungsi daripada kemah suci. Sayang sekali Raja Daud yang begitu baik sebagai pemimpin bangsa Israel
ternyata tidak mampu memimpin keluarganya. Itu dapat dilihat dari 1 Timotius, bandingkan 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5. Nanti saudara baca sendiri ya ayat ini. Istrinya terlalu banyak dan anak-anaknya berkompetisi untuk menjadi ahli warisnya. Seperti Eli dan Samuel dulu, ya, Daud tidak dapat mengatur keluarganya sendiri. Setengah dari kitab 2 Samuel menceritakan masalah-masalah dalam keluarga Daud dan hal pewarisan kerajaan itu. Ya, 2 Samuel 9 sampai 20. Nah, ringkasan dari 2 Samuel ini sebagai berikut, saudara-saudara. Ya, nah, jadi ini mengakhiri ya pembahasan mengenai kitab Samuel dari buku David Baker. 2 Samuel 1 sampai 4 itu Daud menjadi raja Yehuda. Kemudian 2 Samuel 5 sampai 8 Daud menjadi raja seluruh Israel. 2 Samuel 9 sampai 12 tentang kebaikan dan kesalahan Daud. Kemudian 2 Samuel 13 sampai 20 Daud dan Absalom. 2 Samuel 21 sampai 24 penutup riwayat Daud. Nah, saudara-saudara, jadi itu tadi ya, saya kira apa yang dikemukakan oleh David Baker di sini sangat menarik, dan ini pembahasannya cukup sederhana, ya, tidak terlalu rumit, ya, dan mempunyai satu bobot ya pembahasan yang sangat baik dan mendalam, saya kira ya. Saudara-saudara, saya kira mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi setelah kita break dulu ya. Ya, sekarang ini waktu kita menunjukkan pukul 9 kurang 10. Nanti kita masuk jam 9 lewat 5 ya. Seperempat jam kita break dulu ya saudara-saudara, supaya saudara-saudara bisa rest dulu, bisa relax dulu ya, tidak terlalu tegang atau capek. Ya, baik saudara-saudara, selamat beristirahat dulu ya. Kita nanti masuk jam 9 lewat 5 ya, saudara-saudara. Silakan saudara-saudara ya. Kita tutup dulu sampai di sini ya. Selamat beristirahat saudara-saudara. Silakan. Thank you.